Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja selalu ya. Gimana nih pengumumannya teman-teman? Kabar-kabarnya sudah ada pengumuman ke administrasi ya. Semoga teman-teman diterima ya semuanya ya. Dapat kabar gembira, dapat kabar baik, dilancarkan sampai nanti hari H, sampai hari tesnya. Tapi gimana teman-teman persiapannya untuk menghadapi tesnya? Semoga sudah siap semua ya. Tapi tenang saja teman-teman, kalau misalnya belum siap, saya siap untuk temani teman-teman belajar hingga nanti di hari H tes, insya Allah ya. Nah, di RBB 2024 BUMN tahun ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman dari tahun lalu, baik yang batch 1 maupun batch 2 ya. Di tahun lalu tuh nggak ada TWK-nya, tahun ini ada TWK-nya, tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu dari TKD ya. Kita akan membahas tentang verbal logical reasoning. Nah, di verbal logical reasoning, saya tarik beberapa kesimpulan sehingga bagi menjadi 3 tipe. Nah, saya baca-baca soalnya, ternyata di verbal logical reasoning itu nggak jauh-jauh dari penarikan kesimpulan logika matematika. Untuk tipe 2 dan tipe 3-nya gimana ya? Tentang apa ya kira-kira? Tetap simak dan ikutin terus ya, kita sama-sama belajar bareng. Nah, di tipe 1 tuh soalnya seperti apa sih kira-kira teman-teman? Yuk kita langsung saja ya, lihat contoh soal nomor 1 yang berkaitan dengan tipe 1 ini, konjungsi, implikasi, diimplikasi, dan ingkaran. Nah, ini contoh soalnya. Gimana nih teman-teman? Pusing nggak kira-kira kalau lihat soal yang seperti ini? Pusing banget ya. Kira-kira kayak mana ya cara menyelesaikannya? Oke, kita nggak perlu baca semua soalnya ini. Nggak perlu baca semua soal. Nggak perlu baca semua pernyataannya. Apa yang perlu dibaca? Yang perlu dibaca adalah soalnya langsung. Ini soalnya. Oke. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dari soalnya? Yang perlu diperhatikan dari soalnya adalah kata sambungnya. Jadi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi ini lihat kata sambungnya. Ini adalah suatu jenis penarikan kesimpulan ketika ada 2 jenis pernyataan. Kita mau lihat simpulannya tersebut benar, salah, atau memang nggak dapat disimpulkan. Kita baca ya soalnya. Perolehan 87 medali emas adalah rekor perolehan medali emas terbanyak, atau Indonesia berada di peringkat 2 klasemen SEA Games. Ada berapa pernyataan atau ada berapa premis teman-teman di soal ini? Ada 2 itu mana aja? Yaitu perolehan 87 medali emas adalah rekor perolehan medali emas terbanyak. Ini adalah pernyataan 1. Dan Indonesia berada, ini atau ya, atau maksudnya saya sebut dan adalah menunjukkan ada 2 premis gitu ya, ada 2 pernyataan. Indonesia berada di peringkat 2 klasemen SEA Games. Ini adalah pernyataan yang kedua. Nah, untuk menarik kesimpulan, kita mau lihat pernyataan pertama benar atau salah, dan pernyataan kedua ini benar atau salah, untuk nanti dapat melihat simpulannya benar, salah, atau memang nggak dapat disimpulkan. Oke, kita lihat nih. Benar nggak kalau perolehan 87 medali emas adalah rekor perolehan medali emas terbanyak? Kita lihat ya. Kita lihat, cek di atas, cari tentang ini dan tentang ini, berkaitan dengan ini. Apakah pernyataan yang pertama benar atau pernyataan yang benar atau salah, atau pernyataan kedua benar atau salah. Oke, kita baca satu persatu. Dari awal ya, SEA Games Kamboja telah diselesaikan, nggak ada hubungannya ya. Kita cari yang berkaitan aja. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito menyampaikan masalah nggak ada ya, sampai sini nggak ada. Berhasil menduduki peringkat ketiga klasemen SEA Games. Oke, ada kaitannya nih dengan pernyataan yang kedua. Dikatakan di sini bahwa perjuangan kontingen Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga klasemen akhir SEA Games. Sedangkan di pernyataan ini katanya Indonesia berada di peringkat 2 klasemen SEA Games. Nah, oleh karena itu kita simpulkan nih, pernyataan kedua benar atau salah teman-teman? Salah. Oke.
Pernyataan kedua salah nih katanya. Oke, kita lanjut ya. Ada nggak yang berkaitan dengan pernyataan pertama? SEA Games dilangsungkan ke-32 sejak, oke nggak ada ya, kita karena nyari yang medali-medali nih. 11 negara, nggak ada tentang medali. 37 cabang olahraga, nggak ada tentang medali. 15 Mei, oke nggak ada tentang medali. Ini juga nggak ada tentang medali. Finish di urutan keempat. Oke, berlaku 30 Mei, ini juga nggak ada tentang medali. Kamar, nggak ada. Apalagi pengibaran bendera, minta maaf ke Indonesia juga nggak ada tentang medali. Kursi plastik juga nggak ada tentang medali. Indonesia berhasil meraih 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu. Wah, ada nih 87 medali emas, berarti sampai 87 medali emas ini masih benar ya. Tapi apakah benar adalah rekor perolehan medali emas terbanyak nih? Kita lihat ya, baca selanjutnya. Perolehan medali melampaui target yang mana Presiden Jokowi menargetkan 69 medali emas. Oke, di sini masih benar, tapi belum ada nih pernyataan bahwa perolehan medali emas terbanyak. Ini masih dikatakan bahwa melampaui target aja dari Presiden Jokowi. Kemudian di selanjutnya, perolehan 87 medali emas merupakan rekor tersendiri karena sejak SEA Games 2013 medali emas Indonesia tidak pernah menyentuh angka 80. Nah, berarti benar atau salah nih berdasarkan pernyataan ini? Bahwa 87 medali emas adalah rekor perolehan medali emas terbanyak. Benar ya? Oke. Nih, jadi di kalimat pertama kalimatnya atau pernyataannya atau premisnya itu benar teman-teman, tapi di kalimat kedua salah. Nah, kita mau jawab nih simpulannya benar atau salah ya. Kalau dua kalimat ini benar, kemudian disambungkan dengan penghubung atau, dan di kalimat keduanya salah. Oke, gimana ya teman-teman cara menyelesaikannya? Oke, kita bahas dulu ya sebelum menyelesaikan soal yang pertama, kita perlu gali dulu nih. Jadi, di dalam logika matematika itu ada beberapa pernyataan dapat dibentuk menjadi satu pernyataan dengan menggunakan kata penghubung logika matematika. Kata penghubungnya seperti apa? Kata penghubungnya apa saja teman-teman? Yaitu dan, kemudian atau, maka, dan jika, sama jika dan hanya jika. Dan itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, seperti huruf V tapi kebalik ya. Istilahnya adalah konjungsi. Kemudian kata hubung atau itu dilambangkan dengan lambang V atau disebut dengan disjungsi. Kemudian maka itu dilambangkan dengan lambang tanda panah mengarah ke kanan ya, disebut dengan implikasi. Kemudian jika dan hanya jika itu dilambangkan dengan lambang tanda panah ke kanan dan ke kiri, disebut dengan biimplikasi. Oh iya, sebelumnya saya mau share nih ke teman-teman bahwa sebuah kalimat itu ada dua. Kalimat itu ada dua, yaitu kalimat terbuka sama kalimat tertutup. Oke, tapi yang mana tuh disebut dengan kalimat? Yang mana disebut dengan kalimat? Yang mana disebut dengan premis maksudnya? Disebut dengan premis adalah jika kalimat tersebut mengandung pernyataan yang kita bisa simpulkan bahwa pernyataan tersebut benar atau salah gitu. Ngerti nggak teman-teman? Oke, saya contoh ya. Misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ini kalimat pertama nih. Saya punya kalimat kedua. 1 ditambah 1 di kalimat kedua saya bilang 3. Nah, ini disebut kalimat nih teman-teman. Bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalimat pertama benar atau salah? Benar. Kita bisa simpulkan benar. Kalimat kedua, 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kita simpulkan salah. Nah, ini namanya kalimat atau premis. Karena ada kesimpulannya. Tapi kalau saya bilang, saya cantik. Oke. Saya bilang saya
Saya cantik. Apakah ini bisa disebut dengan premis? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya cantik itu tidak dapat disimpulkan benar atau salahnya, ya kan? Karena cantik ini tidak dapat dinilai. Cantik ini bersifat relatif. Artinya kita nggak tahu bahwa orang lain menilai cantik atau menilai saya cantik atau enggak, gitu ya. Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan benar atau salah, sehingga ini tidak disebut dengan premis, sehingga nggak boleh nih ini ada di sebuah kalimat untuk menarik kesimpulan. Ini relatif ya. Oke, kalau misalnya ini tadi saya punya tiga kalimat ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 3, dan saya cantik. Kalimat pertama itu benar, kalimat kedua itu salah. Kalau misalnya saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 1 ditambah 1 sama dengan 3, itu kesimpulannya akan berbeda ketika saya bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau 1 ditambah 1 sama dengan 3. Paham nggak? Jadi ketika ada kata hubung dan, atau kata hubung atau kata hubung maka, atau kata hubung jika dan hanya jika, penarikan kesimpulannya bisa berbeda. Gimana ya penarikan kesimpulannya? Oke, kita lihat ya di tabel ini. Jadi tadi kalimat pertama yang 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini namanya benar. Kemudian 1 ditambah 1 ini sama dengan 3, ini namanya salah. Dan saya cantik, ini tidak dapat disimpulkan. Maka ketika ada kata penghubung dan, kita coba ya bahwa kalimat ini benar atau salah. Nah, bagaimana jika sebuah kalimat ada kata penghubung dan? Kita ibaratkan kalimat pertama ini adalah P, kalimat kedua ini adalah Q. Ketika ada benar dan benar, contoh 1 tambah 1 sama dengan 2 dan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kalimat tersebut benar. Penarikan kesimpulan dari kata hubung dan adalah kalau dua-duanya benar, maka kesimpulannya benar. Kalau ada salahnya, jadi kalau dan tapi ada salahnya, maka kesimpulannya adalah salah, ya. Kalau ada salahnya, maka kesimpulannya adalah salah, karena ini mengandung salah nih. Yang benar semua cuma benar dan benar. Ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka benar. Tapi kalau salah satu ada yang salah, maka semuanya jadi salah kalau dihubungkan dengan kata dan. Nah, kemudian ini kalau dihubungkan dengan atau. Kalau dihubungkan dengan atau, kalau salah satunya ada benar saja, maka sudah disebut benar. Salah satu atau keduanya itu ada benarnya, maka disebut dengan benar. Jadi kalau benar dengan benar, maka kesimpulannya adalah pasti benar. Kemudian benar atau salah, maka kesimpulannya pasti benar. Kalau salah atau benar, maka kesimpulannya pasti benar. Iya benar-benar. Kemudian salah atau salah, maka kesimpulannya adalah salah. Begitu ya. Jadi kalau atau itu hanya membutuhkan salah satu atau keduanya itu benar. Kalau sudah salah semuanya, ya salah gitu. Kemudian yang jika maka. Boleh jika aja ya, boleh jika maka. Jika maka ini adalah, kita lihat kalau endingnya salah, tetapi awalnya benar, kesimpulannya adalah salah. Tapi kalau endingnya salah, awalnya juga salah, itu namanya benar. Jadi yang jika maka adalah, lihat aja yang kesimpulannya salah, tapi berbeda dari kalimat pertamanya. Kalau ujungnya sudah benar, pasti jawabannya adalah benar. Oke. Kemudian selanjutnya, jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu adalah ketika dua-duanya
memiliki pernyataan yang sama-sama benar atau sama-sama salah. Ini ya. Jadi jawabannya harus benar ketika sama-sama benar atau sama-sama salah. Tapi kalau berbeda, ini kan berbeda nih. Kalau jika dan hanya jika, ya salah. Pokoknya dua-duanya harus sama. Oke. Bingung teman-teman? Jadi kalau misalnya saya punya premis 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan 1 ditambah 1 sama dengan 3, di mana premis 1 itu bernilai benar dan premis 2 bernilai salah, ketika pertanyaannya adalah premis 1 dan premis 2, maka kesimpulannya adalah benar, salah. Kesimpulannya adalah salah kalau dihubungkan dengan kata dan. Tapi kalau dihubungkan dengan kata atau, jadi kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2 atau 1 ditambah 1 sama dengan 3, di mana benar atau salah di sini ya, nih. Atau maka kesimpulannya adalah benar. Jadi sama-sama benar salah, tapi kalau kata penghubungnya berbeda, maka kesimpulannya juga berbeda. Kalau pernyataannya jika maka, jika benar maka salah, jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka 1 ditambah 1 sama dengan 3, maka disimpulkan salah. Gitu ya. Kalau jika dan hanya jika dan hanya jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka 1 ditambah 1 sama dengan 3 juga disimpulkan salah. Gitu. Paham ya teman-teman? Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada, nah nanti ketika ketemu dengan yang seperti ini, kok bisa ya ada kesimpulan, ini artinya setara nih. Kalau sama dengan 3 itu artinya setara. Dimana P sama dengan Q itu setara dengan negasi P atau jika P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q. Kemudian P dan Q itu setara dengan Q atau P. Nah ini dari mana teman-teman? Dari ini. Gimana ya penarikan kesimpulannya kalau misalnya ada pernyataan seperti ini? Nggak usah pusing teman-teman. Oke, kita langsung ke sini yang agak kompleks nih. Jadi ini kan ada P dan Q ya. Nah ini negasi. Negasi itu adalah ingkaran. Ketika P-nya benar, maka ingkaran dari P atau negasi dari P adalah salah. Ketika Q-nya benar, maka negasi Q-nya adalah salah. Atau ini, P-nya benar, maka negasi P-nya adalah salah, gitu ya. Kemudian Q-nya salah, maka negasi P-nya adalah benar. Oke, kita selesaikan nih. Kalau misal ada negasi, nah ini, nah ini aja. P maka negasi Q. Apa ya kesimpulannya? Kita lihat P-nya, misalnya di sini. P-nya salah nih. Ini ya. Nih dari sini. P-nya salah. Kemudian maka negasi Q-nya ini benar ya, negasi Q-nya adalah salah. Maka kesimpulannya adalah ini lambang apa teman-teman? Jika maka. Jika salah maka salah. Jika salah maka salah, maka kesimpulannya adalah benar. Nah gitu. Jadi ketika ada rumus-rumus yang seperti ini, konklusi-konklusi yang seperti ini, nggak usah bingung-bingung teman-teman, karena itu semua hanya turunan dari ini semua. Oke, turunan dari ini semua ya, kita tinggal turun-turunkan aja, nggak perlu bingung-bingung. Nah, kemudian saya juga mau bahas satu yang disebut dengan ingkaran. Ingkaran ini ada 3, yaitu, ini ada kesalahan ya, ini harusnya nggak ada nih. Jadi, ingkaran disjungsi, ingkaran itu bentuk kebalikan ya, kalau kalimatnya positif berarti menjadi tidak, menjadi negatif gitu ya. Ingkaran, paham ya teman-teman ya, dari yang tadi saya jelaskan ya. Kalau benar menjadi salah gitu, kalau salah menjadi benar, namanya juga ingkaran atau negasi gitu. Negasi dari P maka Q itu adalah negasi P dan, saya tadi salah sebut nggak ya? Saya ulang ya, saya takut salah sebut teman-teman, kok agak ini ya. Negasi P atau Q itu sama dengan negasi P
dan negasi ki. Nah, kemudian ingkaran implikasi. Dari implikasi ini adalah maka ya. Ini disjungsi itu adalah atau. Ingkaran dari implikasi atau ingkaran dari P maka ki itu sama dengan P dan ki. Ya, kemudian ingkaran diimplikasi, ingkaran dari P jika dan hanya jika P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Ini bukan atau sebuah pilihan ya, tapi nanti ini disimpulkan. Kemudian ada istilahnya converse, inverse, sama kontraposisi. Inverse dari P maka Q, maka itu sama dengan Q maka P. Jika Q maka P gitu ya. Jadi ini converse itu hanya perubahan posisi. Jika P maka Q itu sama dengan Q maka P. Itu bertukar ya nih. Q-nya jadi di sini, P-nya jadi di sini. Kemudian kalau inverse ini hanya dikasih negasi aja. Posisinya sama. P jika P ya, jika negasi P ini. Kemudian Q ini jika negasi Q. Posisinya sama kalau inverse tetapi dikasih negasi atau dikasih ingkaran gitu ya. Kemudian kontraposisi. Kontraposisi ini sudahlah kontra, posisinya berubah juga. Jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah Q-nya dulu. Jika Q tapi dikasih kontra, dikasih negasi menjadi negasi Q, maka negasi P gitu ya. Kalau kontraposisi berubah semuanya gitu. Semoga bisa dipahami teman-temannya. Agak perlu diingat itu yang ini nih. Sebenarnya ini adalah turunan dari rumus yang ini semua. Sebenarnya kalau bisa menyelesaikan ini nggak perlu menghafal rumus yang ini, tapi kalau rumus ingkaran ini ya. Tapi kalau mau simple diingat-ingat aja nggak apa-apa. Ini perlu diingat ya. Kalau ini kan oke, balik lagi nih ke soal yang pertama tadi, nih ya. Tadi disebut nih premis 1 benar, premis 2 salah. Dihubungkan dengan kata atau. Benar atau salah? Tadi diingat-ingat bahwa kalau ada penghubung atau hanya diperlukan satu kebenaran aja sudah disebut benar, nggak perlu keduanya. Jadi benar atau salah maka disimpulkan benar ya. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah simpulannya adalah benar. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nggak perlu dibaca panjang-panjang, langsung saja ke soalnya. Afina adalah juara 2 astronomi dan Dari adalah juara 1 matematika. Katanya Afina adalah juara 2 astronomi. Yang mana nih? Oke, yang mana ya? Oke, yang ini. Afina adalah juara 2 astronomi. Benar teman-teman? Premis yang pertama benar. Oh, sorry. Premis pertama benar. Kemudian Dari adalah juara 1 matematika. Ada nggak untuk ini? Ada Dari nih, tapi nggak ada ngomongin matematika. Juara 1 matematika berdiri di sebelah kanan Julian. Oke, dengan soal seperti ini, jadi kita harus urutkan nih. Kita harus bikin gambar, bikin posisi dulu. Katanya, pada hari Senin ketika Olimpiade Sains Provinsi diberikan piagam penghargaan dan hadiah. Terdapat 5 mata pelajaran yang berhasil didapatkan dari 7 mata pelajaran yang dilombakan. Jadi pemenangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, katanya juara 2 astronomi berdiri di tengah-tengah barisan. Oke, ini astronomi ya. Oke, juara 1 kimia berdiri di sebelah Dari. Oke, ini saya lingkarin dulu ya bahwa ini sudah disimpulkan. Juara 1 kimia berdiri di sebelah kiri Dari. Wah, ini belum nih, karena kita nggak tahu Dari di sebelah mana, juara 1 kimia juga di sebelah mana. Dari dan Afina berdiri sebelahan. Nah, ini juga nggak tahu nih, Darinya yang mana, Afinanya yang mana, ya kan? Melisa berdiri di sebelah kanan juara 1 biologi. Ini juga belum bisa nih disimpulkan. Juara 1 matematika berdiri di sebelah kanan Julian. Belum bisa juga ya. Afina adalah di sini katanya ada Afina nih.
Oke, ini sudah ya, sudah dapat disimpulkan nih. Julian berdiri di paling kiri barisan. Paling kiri barisan, ini Julian ya. Oke, sudah dapat disimpulkan nih. Juara 3 ekonomi berdiri di paling kanan barisan. Oke, ini ekonomi, tapi belum tahu siapa namanya. Ini ekonomi sudah dapat disimpulkan. Oke, kita ke sini nih katanya. Juara 1 matematika berdiri di sebelah kanan Julian. Oke, di sini matematika. Sudah bisa ya. Melisa berdiri di sebelah kanan juara 1 biologi. Oke, ini bisa disimpulkan nih. Melisa berdiri di sebelah kanan juara 1 biologi. Oh, ini ada kemungkinan biologinya sebelah sini. Ada kemungkinannya juga biologinya sebelah sini. Berarti ada kemungkinan Melisa itu di sini atau Melisa di sini, ya. Dari dan Afina berdiri di bersebelahan. Oke, berarti bisa kesimpulannya karena ini nggak ada sebelah kiri atau sebelah kanan, maka ini bisa dari juga nih. Bisa dari juga di sini, bisa di biologi, bisa di matematika. Juara 1 kimia berdiri di sebelah dari. Oke, kalau misalnya darinya sebelah sini nih, saya taruh ya darinya sebelah sini. Katanya juara 1 kimia berdiri di sebelah dari, maka dari nggak mungkin di sini. Kenapa? Karena di sini sudah diisi astronomi sama ekonomi, jadi pasti di sini adalah kimia, ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau misalnya dari ditaruh dari kan ada kemungkinan dua nih, bisa di sini, bisa di sini. Tetapi nggak mungkin karena dari itu berdiri di juara 1 kimia berdiri di sebelah dari. Sedangkan kalau darinya di sini, maka juara satunya sudah jelas nih si astronomi. Maka dari pasti di sini. Jadi ini posisinya adalah Julian. Dari kemudian Afina, kemudian ini nggak tahu siapa, ini ekonomi. Kita lihat ya, Melisa berdiri di sebelah kanan juara 1 biologi, pasti di sini adalah Melisa, ya. Jadi posisinya adalah Julian, dari Afina, kemudian ini nggak tahu siapa, dan terakhir Melisa. Dengan susunan adalah kimia, matematika, astronomi, biologi, dan ekonomi. Ini yang tadi pernyataan 1 benar ya. Yang pernyataan kedua, juara 1 matematika adalah dari. Kita lihat juara 1 matematika adalah dari. Iya, benar. Jadi, ketika ada kata penghubung dan, kalimat pertama benar, dan kalimat kedua adalah benar, maka simpulannya adalah benar. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Langsung ya. Oh ya, ini ada salah nih, harusnya sampai sini. Harusnya simpulannya ini. Ini masih pernyataan dari yang lain ini ya. Sepatu Vans, sepatu NB, dan sepatu Puma diletakkan sebaris karena digunakan untuk keperluan olahraga. Ada berapa premis teman-teman di sini? Ada 2 premis ya, yaitu sepatu Vans, NB, dan sepatu Puma diletakkan sebaris. Ini adalah premis pertama. Kemudian premis kedua karena digunakan untuk keperluan olahraga. Kita lihat, ini nggak ada kata penghubung ya, nggak ada kata penghubung jika maka. Ini bisa di nggak ada kata penghubung dan, nggak ada kata penghubung atau, nggak ada kata penghubung jika dan hanya jika. Tetapi kata karena ini juga bisa disimpulkan sebagai, coba kalau kalimatnya kita rubah menjadi jika. Jika sepatu Vans, sepatu NB, dan sepatu Puma diletakkan sebaris, maka digunakan untuk keperluan olahraga. Nah, kita mau lihat premis pertama benar atau salah ya. Katanya sepatu Vans, NB, dan Puma diletakkan sebaris. Ada nggak di sini yang menyatakan seperti itu? Ya, ada ya. Ini ya, sepatu Vans, Puma, dan NB diletakkan sebaris. Maka premis pertama benar. Nah, kemudian ada nggak kalimat dinyatakan untuk digunakan untuk keperluan olahraga? Kita baca ya dari pertama. Oke, menyimpan koleksinya. Lemari tersebut mempunyai 9 jenis sepatu. Di antaranya ini adalah sepatu-sepatunya. Sepatu Nike disimpan di antara Adidas dan Vans. Kemudian sepatu Adidas terletak di antara Reebok dan Diadora. Kemudian Converse terletak di antara sepatu Vans dan Reebok. Reebok terletak di paling ujung kiri atas. Ada nggak pernyataan yang menyatakan bahwa digunakan untuk keperluan olahraga? Nggak ada. Nah, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Nah, ini nggak bisa disebut sebagai benar atau salah. Kenapa?
Karena di sini dikatakan digunakan untuk keperluan olahraga, sedangkan di sini kalimatnya nggak ada. Ini kalimat ini relatif. Ini nggak bisa disebut benar atau salah ya, kecuali di kalimat ini nggak ada kata-kata digunakan untuk keperluan olahraga, kecuali kalau misalnya di sini. Kenapa tidak dapat disimpulkan? Karena di sini nggak ada ya menyebutkan seperti itu, kecuali di kalimatnya sepatu tersebut digunakan untuk keperluan hobi misalnya. Ini relatif ya teman-teman, karena kita nggak tahu nih digunakan untuk keperluan olahraga atau enggak. Karena bisa jadi dia digunakan untuk keperluan hobi, kemudian keperluan bisnis dan sebagainya. Jadi dari kalimat ini kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Kesimpulannya adalah Bagas Kava mengalami cedera pada bagian bibir akibat duel dengan pemain Thailand, dan pemain juga official tim terlibat baku hantam. Jadi ada dua premis nih. Benar nggak Bagas Kava mengalami cedera pada bagian bibir akibat duel dengan pemain Thailand, dan pemain juga official timnya terlibat baku hantam? Oke, kita lihat ya satu per satu. Oke, partai final di Phnom Penh, kemudian gol dialsatkan oleh pemain Thailand, kedudukan di babak perpanjangan waktu nggak ada ya. Kemudian terdapat insiden kericuhan di bench Indonesia dan Thailand yang membuat pemain dan ofisial dari masing-masing negara terlibat baku hantam. Oke, ya. Jadi benar atau salah? Benar. Bukan di situ, di sini. Benar. Premis kedua benar. Bagas Kava mengalami cedera pada bagian bibir akibat duel dengan pemain Thailand. Pemain Indonesia Bagas Kava mengalami insiden bibir dan robek dan berdarah akibat duel dengan pemain Thailand. Jadi benar. Benar dan benar, maka simpulannya adalah benar. Oke, gampang ya. Oke, kita lihat nih. Timnas sepak bola Indonesia terakhir menjadi juara pada tahun 91. Ada premis-premis nggak? Nggak ada. Ini hanya menentukan kesimpulan bahwa ini sesuai nggak dengan kata-kata di atas. Oke, tadi ini soalnya sama nih dengan yang barusan di atas, tetapi berarti kita tinggal melanjutkan aja. Pada babak perpanjangan waktu, Indonesia berhasil mencetak 3 gol. Oke, gelar juara timnas sepak bola Indonesia menjadi sejarah baru setelah terakhir menjuarai SEA Games 32 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu katanya. Nah, 32 tahun yang lalunya ini sejak tahun berapa? Kita lihat sejak tahun berapa ya? Ini SEA Games 2023. Berarti tinggal dikurangkan saja, 2023 dikurang 32. Maka jawabannya adalah 1991. Maka simpulannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal ini teman-teman bisa jawab ya. Jawabannya simpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Saya tunggu jawabannya, dan jangan lupa untuk terus ikuti ya. Insya Allah saya akan setia mendampingi teman-teman hingga nanti teman-teman dapat jadwal tes. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dan lulus BUMN 2024. Terima kasih.